Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film Dia Lagi berjudul Nuvala Nenila. Nuvala Nenila adalah sebuah film Telugu India yang dirilis tahun 2018. Disutradarai oleh Trinada Nakina dan dibintangi Varun Sandes dan Poorna. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Cinta penuh misteri. Banyak hal yang tidak diduga terjadi dalam kisah cinta. Jika Tuhan telah menentukan sebuah perjalanan cinta, kisahnya pasti menarik, walaupun penuh misteri. Cerita cinta pada film ini adalah sebuah kisah romantis yang pantas untuk dinikmati. Cinta yang telah ditetapkan saat lahir dan bersatu setelah dewasa. Ini adalah Krishna, direktur tampan yang jatuh cinta pada karyawannya. Dan ini adalah Mahi Mahalaksmi, wanita biasa dari desa yang bekerja di kota, namun cerdas. Dia dikejar-kejar oleh direktur tampan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang duduk sambil melamun. Yang ada di pikirannya bagaimana caranya mewujudkan keinginan ayahnya untuk membeli kembali perusahaan mereka yang pernah dijual. Tapi sepertinya dia hampir gagal untuk mewujudkan impian ayahnya. Marilah kita melihat cerita di balik kerisauan hati pria ini. 25 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit, seorang bayi laki-laki baru lahir. Dia adalah Krishna. Krishna lahir tanpa bersuara dan tidak membuka mata sedikitpun. Perawat dan dokter khawatir, karena itu dia diletakkan di inkubator. Waktu yang sama lahir juga seorang bayi perempuan dan diletakkan di samping Krishna. Bayi perempuan ini adalah Mahi. Saat tangan bayi perempuan itu menyentuh Krishna, dia langsung bergerak dan menangis. Dokter mengatakan ada ikatan tidak terlihat antara mereka berdua. Dokter kemudian mengucapkan selamat kepada Ibu Mahi dan Ibu Krishna. Setelah itu, keluarga Krishna dan Mahi menjadi bersahabat. Suatu pagi, saat ayah Krishna akan pergi ke kantor, datang Mahi dan orang tuanya. Ayah Krishna memberikan Mahi kalung miliknya. Kata Ibu Krishna, saat dewasa, mungkin saja ayah Krishna akan membawanya pulang sebagai menantu. Perusahaan ayah Krishna mengalami kerugian. Dengan terpaksa, dia harus menjual perusahaannya untuk menutupi kerugian dimaksud. Mereka akhirnya pindah ke Amerika untuk memulai hidup baru dan usaha yang baru di sana. Rumah mereka dijual dengan sangat murah kepada sahabatnya ayah Mahi. Dengan harapan, rumah itu akan dirawat dengan baik oleh mereka. Karena rumah itu adalah peninggalan orang tuanya. Krishna terus termenung mengingat semua kejadian yang diceritakan ayahnya. Dan dia datang ke India untuk berusaha mendapatkan perusahaan ayahnya kembali dengan membelinya. Dalam perjalanan dari bandara, karena karyawan yang menjemputnya banyak bicara, Krishna meninggalkan dia di jalan. Karyawan tersebut adalah Rajiv. Krishna meminta alamat hotel dan pergi sendiri. Seorang teman wanita Krishna, Jennifer, menelepon dari Amerika. Mereka kelihatan akrab. Apakah wanita ini adalah kekasihnya Krishna? Kita akan tahu nanti. Karena ada anak-anak yang akan menyeberang jalan, Krishna tiba-tiba berhenti dan seorang wanita menabraknya. Itulah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Mahi. Terjadi perdebatan antara mereka berdua. Krishna mengambil foto Mahi dan nomor handphonenya agar dia dapat meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya pada Mahi. Dan akhirnya mereka berpisah. Krishna tiba di hotel dan Rajiv sudah duluan tiba di sana. Esoknya saat di kantor, Krishna menanyakan kepada Rajiv siapa yang akan menangani rencana proyek pembelian kembali perusahaan ayahnya. Rajiv mengatakan bahwa yang menanganinya seorang wanita bernama Mahi atau Mahalaksmi dan dia belum datang. Rajiv menelpon Mahi, ternyata Mahi ketiduran. Mahi menjadi kelabakan karena sudah jam 10.30 pagi. Saat Mahi akan keluar, di depan pintu pagar dia ditunggu oleh seorang pria kurus dengan dua temannya. Rupanya pria itu menyukai Mahi, tapi Mahi tidak menyukainya. Mahi jengkel dan menyebut pria itu pria kerangka. Mahi mengambil motornya dan kemudian pergi. Pria itu dan teman-temannya mengejar Mahi. Untunglah polisi menilang mereka karena mereka berboncengan 3 orang dan tidak menggunakan helm. Mahi tiba di kantor dan dari percakapan mereka
Diketahui Mahi terlambat bangun karena menunggu pacarnya Gopi yang tidak kunjung datang pada saat ulang tahunnya. Teman-temannya mengatakan mungkin dia sudah punya pacar lain. Mahi malah membela pacarnya Gopi. Mahi dipanggil Rajiv agar masuk ke ruangan bosnya dan dia sangat terkejut karena bosnya ternyata pria yang mobilnya dia tabrak kemarin. Krishna menyuruh Rajiv keluar dan Krishna kemudian menyampaikan sebuah aturan yang harus dipatuhi Mahi saat bekerja dengannya. Di akhir percakapan, Krishna memberikan sebuah amplop dan amplop itu adalah tagihan kerusakan mobilnya. Mahi keluar dan Krishna tersenyum menatapnya. Saat di rumah, Mahi menatap cermin sambil mengomel sendiri. Dia kesal atas semua yang dikatakan bosnya Krishna tadi. Rajiv menelpon dan marah-marah karena dia dan Krishna sedang menunggu Mahi di sebuah pesta, tetapi Mahi belum juga datang. Mahi bergegas mengganti pakaian dan pergi menemui mereka. Mahi tiba di pesta itu dan Krishna memberikan dia sebuah tugas untuk mematahi dan merekam pembicaraan yang dilakukan Tuan Chandrasekhar, MD perusahaan yang akan dibeli Krishna. Itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan informasi harga yang sesuai untuk melakukan penawaran. Krishna meletakkan kamera di dada Mahi dan menyuruh dia pergi. Dengan terpaksa, Mahi akhirnya melakukan hal itu. Dalam perjalanan pulang, Mahi menerima telepon dan dia mengira itu telepon dari Gopi. Akhirnya Krishna tahu cerita Mahi dan Gopi. Dia mengingatkan Mahi bahwa mungkin Gopi sedang dengan wanita lain. Kembali Mahi membela pacarnya dan bilang cinta mereka adalah cinta sejati. Tiba-tiba Mahi terdiam dan menyuruh Krishna berhenti. Rupanya dia melihat Gopi sedang bersama wanita lain. Dia turun dan marah-marah. Tapi akhirnya dia sadar Gopi tidak lagi mencintainya dan telah memiliki wanita lain. Alasan Gopi karena Mahi terlalu kaku dan tidak peduli dengannya. Karena sibuk dengan pekerjaan, bahkan Gopi minta untuk mencium saja, Mahi tidak mau. Dia menutup kalimatnya dan bilang, kamu seperti mesin ketik. Sedangkan gadis lain seperti iPad dan iPhone. Ya Mahi, you're such a waste. Setelah menyampaikan semua kata-kata itu, Gopi pergi dengan pacar barunya. Mahi hanya bisa menangis dan menatap kepergian mereka. Krishna mengajak Mahi masuk mobil dan mereka pergi. Mereka tiba di rumah Mahi. Sebelum Mahi masuk rumah, Krishna menghiburnya agar bisa tenang. Tetapi sayang, Krishna salah bicara. Dia malah mengatakan Mahi harus mengupgrade dirinya karena dia seperti komputer tipe 486. Tipe komputer yang sudah sangat lama yang ada sebelum Intel Pentium lahir. Mahi menjadi sangat kecewa dengan kata-kata Krishna. Dia makin marah karena Gopi menyamakan dia dengan mesin ketik dan Krishna menyamakan dia dengan komputer 486. Mahi masuk rumah sambil menangis. Pagi-pagi sekali Mahi menemui Krishna. Krishna terkejut. Mahi juga agak risih melihat tubuh Krishna yang menggetarkan hatinya. Mahi bilang dia perlu bicara dengan Krishna. Kita kan bisa bicara di kantor. Mahi membalas kata-kata Krishna dan bilang bosnya tidak mau masalah pribadi dibicarakan di kantor. Akhirnya Krishna mempersilahkan Mahi untuk masuk. Mahi berkata dia mau mengupgrade dirinya dari 486 ke Pentium dan dia meminta bantuan Krishna untuk itu. Krishna malah tertawa. Mahi tersinggung karena Krishna bilang tidak bisa mengupgrade 486 menjadi Pentium. Mahi berkeras dan bilang dia akan merubah 486 menjadi Pentium. Krishna tetap memberi semangat dan bilang memang itu sulit dan hanya orang tangguh yang dapat melakukan hal itu. Mahi dengan yakin mengatakan saya orang tangguh. Krishna malah kemudian menantang Mahi. Dia bilang, buat aku jatuh cinta kepadamu, barulah saya bisa menerima bahwa Anda hebat. Mahi tertegun karena kata-kata itu dan dia pergi. Krishna hanya tersenyum saja. Mahi pergi ke salon agar bertambah cantik dan menarik, membeli pakaian untuk merubah penampilannya. Besoknya dia masuk kantor dengan penampilan baru. Semua pegawai menjadi terkagum-kagum. Dia masuk ruangan meeting dan rapat sudah dimulai. Krishna menyukai penampilan Mahi yang cantik. Tapi karena Mahi menggunakan sari, Krishna bilang penampilan Mahi seperti nenek-nenek masa dulu. Semua orang tertawa karena itu. Krishna mempersilahkan Tuan Jitendra kemudian Mahi untuk presentasi. Siapa yang terbaik akan menangani proyek pembelian perusahaan yang mereka rencanakan. Dari hasil presentasi, Mahilah yang terbaik. Karena itu, dialah yang kemudian dipercayakan menangani proyek tersebut. Besoknya, Mahi masuk kantor dengan penampilan baru lagi. Kembali semua orang kagum dengan penampilannya. Mahi masuk ke ruangan Krishna dan berharap Krishna memujinya.
Krishna terlihat cuek-cuek saja. Dia keluar dengan kesal. Suatu waktu saat mereka di jalan, Gopi menelpon dan Mahi terlihat senang karena itu. Mungkin Krishna cemburu, dia kemudian pergi dengan mobilnya. Mahi marah-marah karena ditinggalkan Krishna di tengah jalan. Besoknya, Mahi masuk kantor dan marah-marah kepada Krishna. Krishna balik memarahi Mahi. Dia dengan tegas mengatakan, jangan bawa-bawa masalah pribadi ke kantor. Tapi terlihat itu adalah reaksi karena cemburu yang dia rasakan. Mahi marah-marah dan keluar dari ruangan Krishna. Tanda-tanda jatuh cinta mulai dirasakan Krishna. Saat Mahi sedang kesal, ibunya menelpon dan mengatakan dia akan dijodohkan dengan seorang dari kampungnya. Orang itu memiliki bisnis real estate dan sudah mapan hidupnya. Mahi tidak suka perjodohan itu, tetapi ibunya tetap memaksa. Pria itu datang dengan tantenya, tapi Mahi kemudian beralasan ke toilet dan pergi meninggalkan mereka. Thank you. Sementara itu, terlihat Krishna yang sedang menyesali perbuatannya meninggalkan Mahi di jalan dan marah-marah kepadanya. Dia kemudian memutuskan untuk minta maaf kepada Mahi. Mahi menerima telepon dari Krishna. Dia marah-marah kepada Krishna. Dan saat masih bicara, HP Mahi mati karena kehabisan baterai. Krishna mengira Mahi memutuskan teleponnya. Malam harinya, perusahaan mereka membuat pesta untuk para karyawan. Mahi tampil berbeda. Teman-temannya bertanya mengapa kamu memakai pakaian modern. Mahi merespons, dia mengatakan, saya lelah memakai pakaian nenek-nenek. Kata-kata ini sengaja dia tujukan kepada Krishna. Dia terus berusaha membuat Krishna jatuh cinta kepadanya, seperti tantangan yang diberikan Krishna. Dia minum alkohol, malah menantang Krishna untuk duel minum. Thanks, please. నువ్వు అమెరికా అయితే ఇక్కడ మాడిపోయావు అనిపిస్తుంది. Akhirnya dia mabuk berat. Saat Krishna mengantarnya pulang, terjadi adegan ciuman antara mereka yang terjadi di luar kendali karena Mahi yang mabuk. చురుగా సెక్సీగా అనిపిస్తుంది. Besoknya, Mahi diberitahu Rajiv semua yang dikatakan Mahi kepada dirinya juga kepada bos mereka Krishna. Saat Mahi dan Rajiv sedang bicara, Mahi dipanggil oleh Krishna untuk bertemu dengannya. Mahi bertemu dan minta maaf kepada Krishna atas apa yang terjadi semalam. Tetapi saat dia melihat kalung yang dipakai Krishna, dia teringat ciuman yang terjadi semalam. ఇప్పుడేమనుకుంటున్నావు? ముద్దు పెట్టను. Mahi menjadi malu sendiri. Dia berlari keluar dan akan pulang. Saat di lift, dia marah-marah sendiri kepada bayangannya. Dia menjadi khawatir Krishna menganggap dia wanita gampangan. Saat keluar dari lift, Mahi bertemu dengan pria yang dijodohkan dengan dia bersama tantenya. Mahi mencari alasan agar bisa menghindar dari mereka. Dia berbohong bahwa dia akan pergi dengan bosnya. Ada pertemuan yang sangat penting. Kebetulan Krishna lewat. Mahi menghentikan mobil Krishna, masuk mobil dan meminta Krishna untuk pergi. Di dalam mobil, barulah Mahi menjelaskan masalahnya tentang pria yang dijodohkan dengan dia oleh ibunya. Setelah itu, dia meminta maaf atas kejadian ciuman tadi malam. Krishna menggodanya, dan inilah yang terjadi. Terlihat mulai ada cinta di hati mereka. No. Mereka berdua pergi ke rumah Mahi. Waktu bersamaan, ayah dan ibu Mahi datang. Ibu Mahi melihat Krishna ada di situ. Dia menjadi terkejut dan marah-marah. Dia bertanya siapa pria itu. Mahi meminta ibunya bicara perlahan-lahan karena itu adalah bosnya. Ibunya bukan diam, malah makin kencang suaranya. Krishna menanyakan apa yang terjadi. Ibu Mahi malah memarahi Krishna. Dan akhirnya Krishna pamit untuk pulang. Okay. Karena kejadian itu, ibu Mahi memerintahkan Mahi untuk pulang kampung. Malamnya, Mahi memohon kepada ayahnya agar membantu menjelaskan kepada ibunya. Dia minta agar biarkan dia menyelesaikan proyek yang ditanganinya sampai selesai. Barulah dia berhenti kerja dan pulang kampung. Besoknya ayah dan ibu Mahi pulang. Tetapi ibunya pergi dengan perasaan tidak tenang. Pagi itu, Krishna masuk kantor tetapi tidak melihat Mahi. Hal itu membuat dia menjadi tidak tenang. Krishna akan bertanya kepada Puja, teman Mahi. Tapi bersamaan, Mahi menelpon Puja dan Krishna jadi tahu di mana Mahi berada. Dengan segera Krishna pergi ke sana. Krishna tiba dan terlihat Mahi duduk sendiri. Krishna bertanya, apa yang terjadi?
Mahi malah meminta maaf. Dia bilang orang tuanya tidak berpendidikan. Mereka telah menyakitimu, mohon dimaafkan. Krishna merespons, saya tidak apa-apa. Dalam percakapan mereka, Krishna berhasil membuat Mahi menjadi tenang dan tersenyum. Krishna bilang, aku suka senyummu. Mereka berpandangan, cinta di hati mereka makin mereka rasakan. Mereka berdua akhirnya berjalan pulang. Siang itu si kurus menunggu Mahi diantar oleh Krishna. Dia menghamburkan paku untuk ban mobil Krishna. Krishna dan Mahi datang. Krishna berhasil mengerjai pria itu. Mahi terlihat tertawa senang melihat pria itu dikerjai. Dan pria itu bersama teman-temannya akhirnya berlari pergi. Krishna mengantar Mahi pulang. Saat mobil Krishna pergi, datang Gopi. Dia minta untuk bicara dengan Mahi. Mahi menolaknya. Saat Gopi sedang memaksa Mahi, Krishna datang. Dia menegur Gopi. Mereka hampir berkelahi. Agar perkelahian tidak terjadi, Mahi mengalah dan pergi dengan Gopi. Gopi menyampaikan penyesalannya dan minta balik kembali dengan Mahi. Akhirnya Mahi menerima Gopi kembali. Malamnya Mahi bertemu Krishna untuk meminta saran Krishna bagaimana aturan permainan cinta agar dia tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Krishna dengan terpaksa mengajari Mahi beberapa hal. Gopi menelpon dan Krishna melarang Mahi untuk langsung menjawab dengan alasan biar Gopi penasaran dan Mahi tidak terlihat seperti wanita gampangan. Dengan pelajaran Krishna, Mahi terlihat di atas angin. Dia seperti yang mengatur Gopi, bukan sebaliknya. Seperti dulu-dulu Gopi selalu mengatur hidupnya. Mahi berterima kasih dan kemudian pergi. Krishna menatap kepergian Mahi dengan perasaan hancur karena dia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Saat Gopi dan Mahi di bioskop, Mahi memberitahu Krishna. Krishna menyuruh Mahi jangan membeli tiket bioskop, biar Gopi yang membelinya. Mahi melakukan itu, dia menyuruh Gopi membeli tiketnya. Saat belanja, Krishna menyuruh agar Mahi jangan membayar belanjaan itu, biar Gopi yang membayarnya. Suatu waktu, terjadi hal yang membuat hati Krishna hancur lebur. Gopi mengajak Mahi bertemu di kamar hotel. Krishna melarang, tapi Mahi tetap pergi ke sana. Mahi bilang, dia sangat senang karena itu. Krishna menjadi marah dan saat dia menelpon lagi, HP Mahi sudah di luar jangkauan. Dia berpikir bahwa Mahi dan Gopi sedang bersenang-senang di kamar hotel. Semalaman Krishna berjalan ke sana kemari dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Keesokan harinya, saat mereka bertemu di parkiran, Mahi memanggil Krishna, tapi Krishna cuek saja. Terlihat Mahi akan menceritakan sesuatu kepada Krishna. Tetapi karena pikiran Krishna cuma dipenuhi hal-hal yang telah dilakukan Gopi dan Mahi, karena itu dia cuek dengan Mahi. Bersamaan, Jennifer teman Krishna dari Amerika datang. Jennifer memang menyukai Krishna. Mereka berpelukan dan terlihat tatapan cemburu dari Mahi. Krishna memperkenalkan Jennifer kepada Mahi. Jennifer bilang dia sangat merindukan Krishna. Karena itu, dia akan menghabiskan malam ini dengan Krishna. Hal itu membuat hati Mahi makin tidak karuan. Sama seperti yang ada pada pikiran Krishna, Mahi kemudian berpikir Krishna dan Jennifer sedang indahoy malam itu. Padahal belum tentu demikian. Terlihat Krishna tidak karuan, terus minum dengan dipenuhi pikiran kotor bahwa Mahi dan Gopi telah bersenang-senang. Dia menjadi marah dan melempar gelas minumannya ke lantai. Hal itu dilihat oleh Jennifer. Jennifer jadi tahu bahwa Krishna sedang patah hati. Krishna marah-marah sambil bicara, mengungkapkan kekesalannya kepada Mahi. Jennifer makin mengerti apa masalahnya. Waktu bersamaan, Mahi datang. Dia menyerahkan sebuah file dan ingin bertemu dengan Krishna, tetapi Jennifer tidak mengizinkannya. Mahi akhirnya pulang dengan kecewa. Krishna merasa bahwa sepertinya Mahi datang. Dia keluar dan bertanya. Tapi Jennifer bilang Mahi sudah pulang. Dia meminta agar Krishna berkonsentrasi pada pertemuan yang akan dilaksanakan besok karena itu sangat penting. Rupanya pagi itu pihak perusahaan Krishna melakukan pertemuan penting dengan Tuan Chandar Sekar, MD perusahaan yang akan mereka beli. Saat Krishna mengeluarkan cek 700 juta untuk membayar, Tuan Chandra Sekar menolak. Dia bilang dia tidak akan menjual kepada Krishna karena sudah ada yang menawarkan 800 juta. Krishna marah dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Chandra Sekar tersinggung.
dia akan pergi, tetapi kemudian Mahi menahannya dan meminta waktu agar Tuan Chandra Sekar bisa mendengarkan dia bicara. Hanya 10 menit pintanya. Dengan kata-kata sopan yang dikeluarkan Mahi, akhirnya Tuan Chandra Sekar mau mendengarkan kata-kata Mahi. Mahi bicara dengan lantang, sederetan kalimat yang memperlihatkan bahwa dia sangat cerdas. Dia mampu membuat Chandra Sekar akhirnya sadar dan mau menjual perusahaan itu kepada Krishna. Luar biasa. Selesai bicara, Mahi akan pergi. Tapi dia berbalik dan bilang kepada Krishna, saya telah memperbaharui diri saya secara profesional, bukan secara pribadi. Dan Mahi berjalan keluar dari ruangan itu. Chandra Sekar menandatangani dokumen jual beli dan berkata, Tuan Krishna, Anda beruntung memiliki gadis itu. Jangan lepaskan dia. Krishna kembali dengan segera ke kantornya dan akan bertemu Mahi. Tapi sayang, Mahi telah pergi dan meninggalkan surat pengunduran dirinya. Krishna kesal dan memukul cermin di dalam lift. Jennifer marah-marah dan kemudian memberitahukan bahwa Mahi mencintai Krishna. Jennifer kemudian menceritakan semua yang dia ketahui. Rupanya dia bertemu dengan Mahi untuk memastikan karena dia tahu Krishna dan Mahi saling mencintai. Krishna masih membantahnya karena dia berprasangka bahwa Mahi dan Gopi sudah tidur berdua. Jennifer melanjutkan ceritanya. Mahi kembali dengan Gopi hanya untuk balas mengerjai Gopi. Karena itu di kamar hotel tidak terjadi apa-apa. Mahi menendang selangkangan Gopi dan keluar. Jenny meminta agar Krishna jangan menyia-nyiakan Mahi. Dia akan menunggu mereka di Amerika. Krishna akhirnya pergi ke kampung Mahi yang juga adalah kampung halamannya sendiri. Dia melihat rumah yang dulu menjadi milik mereka dan masih terlihat terawat dengan baik. Saat bertanya kepada orang di situ, diketahui Mahi akan menikah. Itulah yang membuat dia pergi dan duduk di pinggir jalan sambil minum kopi dan melamunkan semua kejadian yang dia alami dan menjadi cerita kita pada video ini. Ibu Krishna menelpon dan bilang, karena Krishna telah memenuhi impian ayahnya, sekarang waktunya penuhi impian ibunya, menjadikan Mahalaksmi atau Mahi sebagai menantunya. Krishna tidak dapat menjawab permintaan ibunya karena dia tahu Mahalaksmi akan menikah. Esoknya terlihat acara pernikahan akan berlangsung. Muncul Gopi dan menarik Mahi keluar. Dia berencana melarikan Mahi dan membatalkan pernikahan itu. Calon suami Mahi menghalangi jalan mereka, tapi sekali pukul dia pun KO. Saat mereka akan keluar, Krishna berdiri di depan pintu pagar dan menghalangi mereka. Krishna menyuruh Gopi melepas tangan Mahi. Gopi meremehkan Krishna karena dia berbadan besar, sedangkan Krishna biasa-biasa saja. Gopi menyuruh anak buahnya untuk memukul Krishna. Tetapi Krishna kemudian menghajar mereka dengan mudah. Menyadari bahwa Krishna tidak bisa dianggap remeh, tangan Mahi Gopi lepaskan. Gopi mengeluarkan sederetan kalimat yang menjelek-jelekan Mahi. Krishna marah dan menghajar Gopi. Dia kalahkan Gopi dengan mudah. Mana main anak zebra? Come on. Ternyata Krishna kita jago juga. Krishna kemudian minta maaf dan bicara sampai hampir menangis. Mengakui kesalahannya kepada Mahi. Dia juga menyampaikan perasaan cintanya dan menutup kata-katanya dengan mengatakan, aku akan merindukanmu Mahi. Krishna berbalik dan akan pergi. Mahi memanggil Krishna dan menahan langkahnya. Mahi menghampiri Krishna dan meminta maaf juga. Dia mengatakan, kamu bilang akan merindukanku, tapi aku tidak ingin merindukanmu. Saya mau kamu. Apakah kamu akan memberikan dirimu kepada saya? Dan dia memeluk Krishna. Krishna juga memeluknya, menumpahkan rindu di hati mereka. Ayah dan ibu Krishna tiba di situ. Akhirnya dua keluarga itu bertemu lagi dan mereka berbahagia karena anak-anak mereka akhirnya bersatu seperti yang mereka inginkan. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.